Selamat pagi semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami datang menghampiri tata hadirat-Mu. Kami mengundang Kau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami satu persatu. Tuhan kuduskan, sucikan kami sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Layakan setiap kami semua yang ada di ruangan ini, biar kami boleh berkonsentrasi selama kami ada di ruangan ini. Biarlah kami boleh menikmati kehadiran Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, ada sukacita pagi ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Bahwa hari ini yang lengkap. Ialah Roh Kudusnya akan dicurahkan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Api, 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 api,
kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus terus berhembus, mengalir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami.
Kami mau bermazmur, kami mau bermazmur, mengagung-agungkan nama-Mu. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Kami tidak mau pulang seperti kami datang. Kami mau pulang membawa sesuatu, mengalami sesuatu, menerima sesuatu. Firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu juga akan meneguhkan kami. Firman-Mu akan menolong kami, menguatkan kami, memberi kami sukacita, memberi kami pengharapan baru. Hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang hidupmu itu singkat, tapi khotbahnya tidak singkat. Jadi hidupmu itu singkat. Nanti saya akan beritahukan tujuannya supaya saudara diingatkan kembali gitu ya, diingatkan kembali. Ada teks yang akan kita baca satu-satu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan tidak berubah slide-nya di sana karena beda word ya. Oke, itu sudah beda. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Ya, saudara lihat ada teksnya itu Pengkhotbah pasal 3, saudara bisa lihat. Kita akan baca satu-satu, setelah itu kita renungkan, saya bahas buat saudara. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ya. Di Mazmur 90 ayat 3 sampai 12 dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari ini, hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di Efesus pasal yang kelima, sudah teksnya tadi ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima dan keenam. Maksudnya ayat yang ke-15 dan ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tiga teks ini, dari kitab ini akan kita pelajari satu persatu. Tapi yang lebih dalam akan kita dalami di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Oke, buka itu. Saya mengatakan begini, kita hidup hanya satu kali. Sudah hidup hanya satu kali, hidup yang kita miliki juga sangat singkat. Sudah sangat singkat, kalau saudara baca kitab Ayub menambahkan hidup yang singkat ini malah justru dipenuhi oleh kegelisahan. Ayub 14 ayat 1 dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat
umurnya dan penuh kegelisahan. Bayangkan, sudah hidup satu kali, sangat singkat, tapi dikatakan yang singkat ini pun dipenuhi dengan kegelisahan. Kata penuh kegelisahan dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 1 itu, dalam bahasa Inggris yang dipakai itu full of trouble, alias penuh kesulitan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan penuh derita, penuh kesulitan. Udah singkat sekali lagi, tapi dengan diwarnai oleh kehidupan yang penuh penderitaan, penuh kesulitan, atau penuh kegelisahan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, alasannya mengapa Musa yang menuliskan kitab Mazmur pasal yang ke-90 mengatakan, saudara-saudara lihat tuh, karena sangat singkat dan satu kali dan penuh dengan kesulitan, kegelisahan dikatakan, maka Mazmur katakan untuk menggambarkan betapa hidup manusia itu sangat singkat, betapa waktu manusia yang kita miliki ini sangat singkat. Alkitab memberi gambaran hidup kita, memberi waktu, gambaran waktu yang kita miliki itu seperti kecepatannya itu hanya hitungan hari. Di Mazmur 90 ayat yang keempat bagian A, hitungan hari saja hidup manusia itu. Hitungan hari saja waktu manusia itu. Dikatakan, digambarkan lagi di Mazmur 90 ayat 4b dikatakan, hitung kecepatan waktu yang diberikan, hidup yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan seperti giliran jaga di waktu malam. Malam sudah berganti giliran waktu siang. Hanya cepat sekali. Hanya seperti giliran jaga di waktu malam. Hidup manusia itu atau waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu. Ayat yang pasal 90 ayat 5 bagian A dikatakan seperti mimpi. Nggak ada mimpi 1 tahun, saudara-saudara. Ini menggambarkan betapa sedikitnya, singkatnya waktu kita di bumi ini. Betapa sedikitnya, singkatnya hidup kita di bumi ini. Oleh sebab itu dikatakan seperti mimpi saja kecepatannya, singkatnya. Yang kedua dikatakan seperti rumput yang tumbuh. Hari ini berkembang, hari ini tumbuh. Di waktu petang atau sore udah lisut dan layu. Dikatakan ayat 5b sampai ayat yang ke-6 dan yang ke-6 ya. Kalau Yakobus mengatakan hidup itu seperti uap, Yakobus 4 ayat 14. Seperti uap. Jadi saudara, betapa amat singkatnya hidup kita, waktu kita yang ada ini, saudara. Oleh sebab itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa penjelasan, saya ngomong, ada uang, ada waktu, ada hari ini dan hari tanggung jawab. Beberapa penjelasan. Saya mau jelaskan kepada saudara ya. Oleh sebab itu saya katakan hidup kita, waktu kita itu lebih berharga daripada uang kita. Mengapa? Karena saya dan saudara tidak dapat menambahkan waktu saudara, tidak dapat menambahkan hidup saudara dengan membelinya. Berapapun harganya, berapapun tawaran saudara, Anda tidak dapat menambah waktu saudara dengan uang saudara. Bahkan hanya 5 menit saja tidak dapat, saudara-saudara. Anda tidak dapat menambahkan hidup saudara hanya 1 menit dengan uang saudara. Hanya 1 menit saja, nggak bisa. Itu artinya waktu kita yang ada, hidup kita yang singkat ini, waktu kita yang amat singkat ini harus dipergunakan amat sangat sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang bisa membeli waktu. Tidak ada waktu yang dapat diperpanjang. Waktu hanya bisa dipergunakan atau diisi. Diisi dengan baik atau tidak baik, waktu terus berjalan dan tidak pernah menunggu Anda sampai Anda bisa mengisinya dengan baik. Waktu hidup tidak bisa menunggu Anda sampai Anda mengatakan, aku mau mengisi. Waktu itu mengatakan itu, hidup Anda mengatakan, sampai aku akan menunggu engkau, sampai engkau bisa mengisi hidupmu, mengisi waktumu dengan cara-cara yang baik.
Gak bisa, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu saya mau jelaskan ini. Saya ngomong begini, ketika Anda, saya ngomong ya, tentang uang tadi sudah. Ketika Anda bangun pagi, ya, ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sebut sebagai hari ini. Ketika Anda bangun pagi, ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Namanya adalah hari ini. Saya dan engkau tidak punya hak untuk besok, hari besok. Karena kita nggak punya itu hanya hari ini. Ini hadiah. Ini anugerah yang tidak semuanya diberikan kepada manusia. Ada saja hari ini nggak bisa hidup. Hari ini nggak bisa bernapas. Kita juga tidak punya waktu, tidak punya hak untuk mengklaim besok itu milik kita. Hari ini. Ini adalah hadiah dari Tuhan, saya katakan. Tetapi hadiah yang berupa hari ini diiringi, diikuti sebuah yang namanya tanggung jawab. Bangun pagi, kita bisa menghirup udara, kita punya nafas, jantung kita berdetak, aliran darah kita mengalir, kita bisa menghirup udara, dan Tuhan katakan, nih Kennedy, aku beri hadiah untukmu yang saya sebut hari ini. Tapi Tuhan ngomong, hari ini yang diberi ada sebuah tanggung jawab melekat di dalam hadiah itu. Guys, dengarkan ini baik-baik. Ingat ini baik bahwa hadiah yang saya sebut sebagai hari ini ada batasnya. Ada masa berakhirnya. Tidak selama-lamanya untuk kita. Guys, dengarkan ini baik-baik. Waktumu ada batasnya. Hidupmu ada batasnya. Nyawamu ada batasnya. Kekuatanmu ada batasnya. Kecantikanmu ada batasnya, kegantenganmu juga ada batasnya, kekuatan tubuh kita ada batasnya, rambut di kepala kita juga ada batasnya untuk tetap hitam. Bisa waktu berjalannya waktu, akhirnya rambut kita putih. Ada batasnya, gigi kita nggak selamanya utuh, saudaraku. Ada batasnya gigimu. Harus dilepas satu persatu. Apakah karena makan makanan keras, copot? Tapi semuanya ada batasnya. Dengarkan ini, hari ini ada batasnya buat engkau. Nggak semua orang punya hari esok, besok yang saya sebut hari besok nggak punya. Nggak semua. Nggak semua besok hidup semua seluruh dunia ini. Ada yang meninggal. Artinya saudara-saudaraku, waktumu adalah hari ini toh. Nggak ada lagi. Oleh sebab itu Tuhan ngomong ada tanggung jawab di dalam hadiah anugerah yang saya sebut hari ini. Semua yang ada di bumi ini ada batasnya. Semua yang ada di kolong langit ini ada batasnya, bos. Itulah sebabnya Pak Salomo mengatakan dalam Pengkhotbah 3 yang baru kita baca tadi ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dia bahas nanti ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu tertawa, ada waktu tersenyum, atau waktu menangis, dan lain sebagainya. Ada batasnya. Ini selalu digelapkan oleh iblis dan dunia supaya saudara tidak tahu bahwa ada batas hidupmu, ada limitnya. Ada masa berlakunya. Harus hati-hati menggunakan. Jadi saya katakan, kalau Tuhan memberi Anda hadiah yang saya sebut sebagai hari ini adalah hadiah dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudaraku, pertama, saudara bisa lihat, ini dari kitab Efesus tadi pasal 5 ayat 15, 16 dan 17. 3 hal ini yang Paulus ingin sampaikan. Cara kita, apa yang harus
yang akan kita lakukan kalau hari ini yang merupakan hadiah dari Tuhan diberikan kepada kita. Pertama, saudara-saudaraku bisa lihat di situ adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu perlu. Paulus tidak katakan perhatikan dengan seksama bagaimana cara kamu mati, tapi cara kamu hidup. Karena semua yang kita lakukan menghabiskan waktu hari ini, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Lebih lanjut di Kolose pasal 4 ayat 5 dikatakan, Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kalau nggak bisa kita pergunakan. Itu bukan waktu kita. Kalau hari ini yang kau hidup, hari ini yang kau punya nyawa, hari ini yang kau punya waktu, harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan Raja Daud mengatakan, agar kita tidak lupa, dia katakan, hei, hitung hari-harimu. Karena ada limitnya, ada batasnya hari-harimu. Usiamu nggak terus sampai 1000 tahun, 1 juta tahun, no. Nggak, sudah ada limitnya. Oleh sebab itu, Raja Daud mengatakan, yang paling bijak itu adalah kita harus hitung hari-hari yang sudah kita pakai, waktu-waktu yang kita sudah pergunakan, jam-jam yang sudah kita habiskan. Tujuannya supaya kita, Mazmur 90 ayat 12 tadi, supaya kita boleh secara bijaksana menjalani, melakukan, dan menghabiskan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Agar kita menyadari ada batas usia kita, saudara-saudara. Dalam Mazmur 34 ayat 4 dikatakan, ya Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku. Beritahukan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dia berdoa, Tuhan, beritahu berapa batas usiaku. Jangan habiskan, berpesta pora habiskan hanya dengan sia-sia. Beritahu betapa kita ini fana, bukan abadi. Oleh sebab itu, bijaklah menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepadamu. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu dikontraskan oleh Paulus antara orang bebal dengan orang apa? Arif. Saudara baca. Jangan seperti orang bebal, dikatakan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang arif. Siapa orang bebal? Saudara bisa baca ya, pelan-pelan. Karena banyak slide-nya saya cepat. Orang bebal itu sudah dalam Alkitab. Tidak suka diajar. Tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran. Saudara bisa baca ya, saudara, satu-satunya. Orang bebal itu selalu merasa jalannya yang dia tempuh itu adalah benar. Yang paling benar. Padahal ujungnya adalah kematian. Orang bebal itu biasanya tidak mau memperhatikan bagaimana dia hidup. Orang bebal itu menjalani hidupnya dengan sangat sembrono dan tanpa tujuan. Ukuran orang bebal hanya kesenangan dan kepuasan jasmani. Orang bebal itu tidak menyukai firman Tuhan, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang Paulus katakan di Timotius 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16-17 adalah bermanfaat untuk mengajar. Dia nggak suka. Firman Tuhan nggak selalu mengajar, sementara mereka nggak suka diajar. Orang bebal itu gitu. Kan firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan, sementara mereka merasa dirinya selalu benar. Nggak suka, itu orang bebal. Tapi di sini nggak ada. Hanya perbandingannya. Orang bebal itu tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Ya. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16-17. Sementara orang bebal merasa hidupnya telah sempurna dan tidak perlu ada lagi koreksi. Orang bebal itu adalah orang, saudara-saudaraku, orang bebal berbalik banget.
kok satu doang. Orang bebal itu adalah orang yang hidupnya menghambur-hamburkan waktunya. Pertama itu hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Ketika sudah dapat uang sebanyak-banyaknya, uang yang sebanyak-banyaknya itu dipakai, dipergunakan hanya untuk bersenang-senang. Ada yang mengatakan hanya untuk berjalan-jalan, hanya untuk makan di tempat yang satu ke tempat yang lain. Padahal hari ini hanya 24 jam. Berapa detik? Nanti kita lihat ya. Seperti yang dikatakan Markus, kalau saudaraku, apa gunanya? Dikatakan, itulah sebabnya jauh-jauh hari Alkitab sudah mengingatkan kita. Apa gunanya bagi kita memiliki uang yang banyak, harta yang berlimpah, kekayaan yang tidak habis 7 turunan, 7 tanjakan. Apa gunanya jabatan tinggi? Apa gunanya popularitas yang luar biasa kalau ujung dari hidup kita seperti yang dikatakan Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukat pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi dikatakan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Markus 8 ayat 36 dan 37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya nggak ada. Tolong saudara jangan habiskan. Orang arif gitu. Saudara bisa lihat orang arif. Orang arif itu adalah orang yang mau diajar, suka menerima nasihat, suka dengar firman Tuhan dengan nasihat, bertindak hati-hati. Orang arif itu disejajarkan oleh Paulus dengan mengerti kehendak Tuhan. Kalau baca pas Efesus tadi ya, pasal 5 ayat 17 bagian B. Orang arif itu bagaimana tahu cara mengisi waktunya dengan Tuhan. Efesus pasal yang kelima tadi ayat 18 sampai 20. Amsal menyebut orang arif itu sama dengan orang yang bijaksana, sama dengan orang yang benar. Saudara bisa baca Amsal pasal yang ke-9 ayat 9. Orang arif itu mengetahui waktu hari ini adalah hadiah dari Tuhan, maka dia secara bertanggung jawab menghabiskan waktunya detik demi detik kepada sang pemilik, yaitu Tuhan. Orang arif itu hidup dalam firman Tuhan karena dia tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan-jalannya. Kitab Mazmur 119 saudara-saudara, ayat 1, ayat 105. Oleh karena itu saya dorong Anda, saya minta kepada Anda untuk menjalani kehidupan yang sangat singkat ini, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di tempat kita bekerja, di dalam masyarakat, di dalam dunia ini, seperti jalani hidupmu seperti seorang arif yang bijaksana. Yang kedua, saya cepat. Yang kedua itu ada kotak. Pergunakanlah waktu yang ada. Saya ngomong ada 2 hal yang saya mau bahas di sini. Mudah-mudahan tidak rusak tuh nomornya ya. Nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama itu dikatakan pergunakanlah waktu. Kata waktu dalam bahasa aslinya ada 2 di dalam Alkitab lah. Itu bicara tentang kronos dan kairos. Kronos itu adalah kronologi, waktu yang terus berjalan hari demi hari atau detik demi detik, jam demi jam. Ini namanya kronos, waktu yang berlalu yang tidak akan bisa kembali. Yang kedua adalah kairos, itu momentum. Momentum atau kesempatan ini hanya datang dari Tuhan. Ada kesempatan buat kita. Oleh sebab itu saudara-saudara bisa lihat ya. Jadi dikatakan ada 2 istilah, pergunakanlah waktu yang ada. Ada 2 istilah yang dipakai. Pertama itu waktu, menyangkut waktu. Seperti saya katakan, ayat 16 Paulus menggunakan kata waktu. Dalam ayat ini adalah menggunakan kata kairos. Ayat 16 itu saudara, waktu yang ada.
pergunakanlah kairos yang ada. Jadi yang saya sebut hari ini adalah kairos, adalah kesempatan kita. Bukan hari besok. Itu bukan kesempatan buat kita karena kita nggak tahu. Karena kita juga belum tentu memilikinya. Anugerah, jadi kairos dari Tuhan, anugerah dari Tuhan untuk kita. Momentum, kesempatan buat kita. Karena hari besok itu belum tentu menjadi milik kita. Bisa orang tidur tiba-tiba sudah pulang saja. Kayak anaknya Pak Ridwan Kamil, cari universitas untuk kuliah S2 di Swiss, berendam aja, pulang aja udah, meninggal. Kita nggak tahu, saudara-saudara, nggak tahu. Banyak orang ngomong, ya kalau ada yang meninggal di Facebook saya lihat, ini adalah telepon terakhir karena kita baru teleponan tadi malam. Aku sudah mendengar kabarmu pagi ini engkau sudah pulang. Lah, nggak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Karena memang kalau besok nggak ada, hari esok itu bukan milik kita. Besok itu miliknya. Karena itulah hari ini adalah kairos, kesempatan, momentum yang terbaik untuk kita lakukan sesuatu buat Tuhan. Itu maksudnya, saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara diberi hadiah oleh Tuhan berupa hari ini, diberi oleh Tuhan hadiah berupa hidup, diberi oleh Tuhan hadiah berupa waktu, diberi oleh Tuhan hadiah berupa nafas, itu adalah kairos kita. Ini adalah kesempatan kita, momentum buat kita. Bukan kesempatan untuk menghabiskannya dengan sia-sia, tanpa bermakna dan berarti. Paulus mengatakan orang yang menyia-nyiakan waktu, orang yang membuang-buang waktu, orang yang tidak menghargai waktu, orang yang tidak menyadari hidupnya, itu adalah kesempatan. Paulus mengkategorikan tadi seperti orang bebal. Dan nanti ada beberapa lagi dikontraskan dengan orang bodoh. Bagian kedua dari pembahasan tadi, bagian kedua dari pembahasan ini, saudara-saudara. Saudara bisa lihat Efesus pasal 5 ayat 16 bagian B. Itu diawali dengan kata karena. Sudah lihat tuh, karena. Ini menunjukkan kepada kita ada akibat. Contoh gini, ya. Ada konsekuensi apabila tidak menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Contohnya begini, untuk memberi makna dari kata karena. Contoh gini ya, misalnya saya memakai namanya Pak Pendeta Philip. Ceritanya dia mau pergi ke Jakarta. Saya ngomong begini, Pak Pendeta Philip, hati-hati di jalan ya. Titik. Itu tidak memiliki konsekuensi dari perkataan saya. Akibat dari perkataan. Tapi kalau saya katakan, Pak Philip, hati-hati kalau mau pergi ke Jakarta, hati-hati di jalan ya. Karena hari-hari ini cuacanya buruk, jalannya licin. Itu ada mengandung akibat atau konsekuensi. Kalau nggak diperhatikan, bisa jatuh, bisa tabrak. Paulus ngomong, hei, karena itu pergunakanlah waktumu. Karena apa? Karena waktumu jahat, hari-hari ini jahat. Ada konsekuensinya kalau kita nggak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya Paulus ngomong, pergunakan waktumu, titik. Nggak ada konsekuensi atau akibat dari penjelasan ini. Tapi karena hari ini adalah hari yang jahat. Sama seperti Pak Philip, kalau ke Jakarta hati-hati di jalan, karena di jalan itu ada licin karena cuacanya hujan, cuacanya buruk. Kalau tidak hati-hati, mungkin bisa ada akibatnya. Gitu kan? Itulah makna dari kata karena di ayat yang ke-16 bagian B dari Efesus itu. Ketika Paulus mengatakan karena ini adalah peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya, akan ada potensi resiko, akan adanya potensi konsekuensi ketika kita
tidak menggunakan waktu yang ada, hadiah yang ada. Karena apa dikatakan? Karena hari ini adalah jahat. Saya ngomong loh, nih. Sekarang ini, gak usah kita jauh-jauh. Kita pernah mengalaminya. Sedikit saja kesalahan bisa membawa kita kepada persoalan yang serius di zaman sekarang. Ini sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini. Hanya gara-gara persoalan sepele. Uang parkir saja kurang. Bisa marah bacok-bacokan. Bisa pukul-pukulan, bisa bunuhan di situ. Hanya karena uangnya kurang. Dikasih 2.000, seharusnya 5.000. 3.000 nyawa, hanya 3.000 harga nyawa, langsung disikat, dibunuh. Hati-hati, Paulus ngomong. Ada konsekuensi hidup di zaman akhir-akhir ini. Karena hari-hari ini jahat. Gitu loh, maksudnya gitu loh. Status, bikin status macam buat status. Nggak berpikir bahwa itu berdampak sangat berbahaya. Akhirnya dipanggil polisi. Berurusan dengan polisi, penjara. Hanya status. Karena apa? Salah komentar di media, dilaporin ke polisi. Setelah dilaporin, dipanggil, penjara. Salah sedikit, bertengkar. Aduh. Orang tuanya diusir dari rumah sama anaknya. Padahal itu masih rumah anak orang tuanya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena Paulus mengatakan karena memang hidup kita hidup di hari-hari yang jahat. Yang kecil jadi sesuatu yang besar. Yang kedua di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, karena semua manusia, karena saya ngomong, karena ini watak yang menguasai manusia di akhir zaman ini. Apa wataknya? Seperti apa watak manusia di akhir zaman di mana kita berada ini, saudara? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, manusia itu mencintai dirinya, gak mau mencintai orang lain. Dia bisa korbankan orang lain demi dirinya, mencintai diri, mencintai siapapun. Waduh, dia lebih cinta sama dia. Yang kedua menjadi hamba uang. Makanya kasih uang parkir kurang aja langsung kita dihajar, bisa-bisa dimaki-maki kita, dipelototin kita. Bisa kita dikeroyok rame-rame. Pembual, sombong, tukang fitnah, pemberontak, bayangkan suka menjelekkan ini sekarang inilah. Makanya dikatakan, hati-hati dengan hidupmu. Hati-hati kau mempergunakan hari ini. Karena hanya hari ini waktumu. Karena hari besok itu belum tentu milikmu. Hari ini adalah hari-hari jahat. Manusia itu dikatakan sangat sombong, suka berantem, suka kekerasan. Orang ditonton, pembunuhan, gak ada yang bela, yang ditonton saja, malah diabadikan. Alkitab mengajarkan bahwa perjalanan hidup kita, saudara, seperti ini keadaannya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku, adalah berusahalah supaya dapat mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada yang kedua yang dikontraskan oleh Paulus, orang bodoh. Tadi orang bebal dengan orang arif. Sekarang orang bodoh dengan orang mengerti. Terjemahannya kalau nggak, tetapi terjemahan aslinya itu harusnya gini. Karena itu, ayat 17 juga. Jangan kamu menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika Dia berikan hari ini untukmu. Maksudnya, betul. Hidup seperti orang bodoh itu Paulus katakan, menghabiskan waktunya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Orang mengerti itu juga tak, orang mengerti itu artinya mengerti atau tahu bagaimana cara mengisi hidupnya. Bahwa hidup ini adalah kesempatan yang dia miliki.
Orang mengerti itu dapat melakukan ketika dia tahu bahwa ini adalah, hari ini adalah bonus, hari ini adalah hadiah dari Tuhan buatku, maka dia akan pergunakan sebaik-baiknya. Apa kehendak Tuhan? Orang mengerti kehendak Tuhan itu. Ini baca saja. Apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Pertama dikatakan, hendaklah kamu penuh roh. Yang kedua ayat 19 dari kitab Efesus pasal 5 tadi. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dalam puji-pujian, nyanyian rohani. Harusnya ini yang kita terima hari ini harus diisi dengan ini. Penuhlah dengan roh. Berkata-katalah kepada seorang, kepada yang lain dengan mazmur, dengan puji-pujian, dengan nyanyian rohani. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut. Dikatakan akan Kristus. Saudara bayangkan, saudara, itulah orang yang mengerti menggunakan waktu hari ini. Saya berharap saudara-saudara, saya ngomong, saudara harus mengerti setiap kita dikaruniakan hari ini ya, karena hari besok tuh belum tentu milik. 86.400 per detik. Jadi 86.400 detik per hari. Coba hitung. Itulah diberikan anugerah buat. Apa yang kita lakukan untuk anugerah hari ini, hadiah hari ini yang diberikan Tuhan kepada saudara? Apa hadiah, apa yang saudara pergunakan? Ingat, jangan sampai saudara tidak melakukan apa, menghabiskan waktu, tidak melakukan apa-apa, akhirnya saudara berpisah dengan bumi ini dan tidak melakukan apa. 86.400 detik per hari. Setiap detiknya artinya dihitung oleh Tuhan. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab di sana. Ada tanggung jawab. Kita semua punya waktu yang sama, yang disebut 24 jam. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan sebaik-baiknya yang disebut hari ini. Waktu kita hanya hari ini. Belum tentu hari besok milik kita. Apa yang harus kita gunakan? Dia katakan, gunakan ini yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita menghabiskan detik demi detik di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sembahlah Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan, aku mengasihi. Terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memiliki hari ini. Terima kasih untuk hadiahmu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pulang akan menghitung hari-hari kami. Tujuannya bukan untuk membuat kami takut, tapi supaya kami secara bijaksana menjalani hidup ini. Karena di mana kami hidup dikelilingi oleh orang-orang, waktu-waktu yang jauh. Kami mau menjalaninya dengan seperti orang arif yang mengerti firman Tuhan. Karena satu detik yang kami lalui akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan memberi persembahan kami dengan mengucap syukur. Kami juga akan mengembalikan persepuluhan kami di kotak yang sudah disediakan. Berkatilah rumah tangga kami.
Berkati suami kami, istri kami, berkati anak-anak kami. Berkati menantu kami, berkati cucu kami. Berkati bisnis kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Berkati pernikahan kami. Berkati rencana-rencana kami ke depan. Jalanlah bersama dengan kami. Jalanlah bersama dengan kami. Kalau Engkau besok berikan kami hari ini, jalanlah bersama dengan kami. Biarkan kami seperti orang arif, menghabiskan detik demi detik waktu kami untuk mengenal rencana Tuhan dalam hidup. Jalani rencana Tuhan bagi kami. Mereka yang menghadapi kesulitan, mereka yang menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah utang piutang, mereka menghadapi masalah bisnis, mereka menghadapi masalah usaha dan pekerjaan, atau ada masalah-masalah keluarga, atau masalah-masalah terhadap anak-anak, atau terhadap keluarga-keluarga yang mereka cintai. Hamba berdoa hari ini, biarkan mereka pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Peluk kami Tuhan di hari-hari yang jahat. Terpujilah Engkau. Arahkan hatimu Bapa dan Ibu, saudara-saudara. Angkatlah tanganmu. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya secara pribadi kepadamu dan mengarahkan tangannya di atas, karena Dia ingin memberkati engkau, karena Dia ingin menyertai engkau, karena Dia ingin membangun pagar perlindungan untuk hidupmu dan anak-anak dan bisnis. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Dan berkat sudah selamat.